Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung ya teman-teman semua yang hadir atas undangan APCI. Ini udah acara keempat dari program kita yang kita melakukan sosialisasi. Terima kasih kepada Pak Dwi Arko yang telah menyelenggarakan acara ini. Ya, dan juga teman-teman di Dewan Pengurus ya, juga pembicara tadi host dari moderator kita, Coach Yasin dan Coach Ning. Terima kasih tadi pengantar untuk menjelaskan tentang APCI, dan ini juga pembicara berikutnya, Coach Lista juga sudah hadir. Dan juga teman-teman saya, para coach yang berasal dari beberapa disiplin ilmu coaching, kita bersinergi, kita berkolaborasi untuk membuat coach Indonesia hebat luar biasa. Jadi ini cita-cita kita, semoga bisa menjadi semangat kita terus gitu ya, karena ini organisasi akan berjalan terus gitu ya. Kalau kita mungkin pengurus ini mengawali, nanti akan dilanjutkan dengan teman-teman yang jauh lebih punya program-program lebih baik. Jadi ayo kita sama-sama memulainya. Perkenalkan, nama saya Coach Margiti Herwin. Pada materi hari ini ya, saya share screen-nya dulu. Ide ini muncul ya, bukan karena saya kena COVID gitu teman-teman ya, bukan karena saya kena penyakit terus dijadikan sebuah momen untuk membuat bahwa Coach Getty bisa sembuh loh COVID loh gitu, bukan itu. Jadi sebenarnya ini satu kuasa Allah, alhamdulillah ya, saya bisa sembuh dari COVID ya. Dan ini akan saya jadikan sebuah pengalaman berharga. Kenapa pengalaman berharga? Karena coaching itu bukan cuma untuk profesi. Coaching itu metodologinya bisa Anda gunakan untuk Anda menjadi identitas diri Anda. Kemanapun Anda menggunakan metodologi coaching selama kehidupan Anda akan benar-benar insya Allah mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan juga Anda akan menjadi agen perubahan buat orang di sekitar Anda. Jadi ambil pesannya, ya, saya jadikan contoh pada saat saya mengalami gejala COVID gitu ya. Jadi saya ceritakan sedikit, saya mengalami demam di tanggal 16 Agustus ya, dan demamnya itu ringan aja. Sampai akhirnya di hari ke-5 saya tidak bisa mencium minyak kayu putih. Artinya apa? Itu yang saya baca, kalau indera penciuman atau indera perasa mulai mendapatkan satu masalah, ini salah satu gejala COVID. Tapi saya tetap positif, saya merasa bahwa saya kan nggak ketemu orang yang kena terpapar COVID. Saya juga telepon teman-teman saya yang meeting 2 minggu atau 1 bulan sebelum saya, mereka sehat-sehat aja. Jadi saya tetap sehat. Tetap berpikiran sehat, berpikiran positif. Tapi ternyata panasnya naik turun terus, ya, tidak pernah tinggi 38, turun lagi 37 setelah minum Panadol, paracetamol, terus naik lagi. Saya minum vitamin, saya diskusi sama dokter, itu belum tahu kalau positif. Saya diskusi dengan teman-teman saya para dokter, saya konsul, saya tanya obatnya apa, mereka kasih obat antivirusnya, mereka kasih vitaminnya, saya ikhtiar aja. Sampai pada hari ke-7 ke-8 panasnya baru tinggi. 38, 39 naik hampir ke 40. Dan saya memutuskan, oke deh, ini harus ke dokter, harus periksa. Karena itu udah hari ke-8 saya sakit. Tapi ternyata 78 itu Sabtu Minggu, saya nggak bisa ke dokter. Jadi hari ke-9 itu hari Senin, tanggal 25 Agustus. Tanggal 24 Agustus. Saya ke dokter, saya cari rumah sakit yang nggak banyak pasiennya, karena parno juga kalau kita datang ke rumah sakit yang banyak, justru gara-gara kita mau tes malah kita terpapar COVID. Saya ke rumah sakit Gandaria yang agak sepi gitu ya. Saya juga kenal sama dokternya, teman istri saya, ditelepon, kita janjian. Saya datang siang jam 1-an. Dokternya periksa, ya, ini saya ceritain dikit kondisinya. Dokternya periksa, dokter bilang ini harus tes lengkap darah Pak. Ini kayaknya Bapak kena virus tapi belum tahu virus apa. Tapi ya karena badan saya bintik-bintik merah gitu ya, kelihatan seperti orang demam berdarah. Dan tidak batuk, tidak pilek, dan pada saat diperiksa dokter demamnya udah turun. Saya harus tes swab juga, cuman hari itu karena udah jam 1, tes swabnya tuh pagi, jam 9, jam 10, jadi saya harus balik besok lagi. Pas besoknya hari Selasa saya balik, sekalian ambil tes lab, ternyata tes labnya positif tipes. Saya harus dirawat dan harus wajib tes swab karena rumah sakit itu bukan rumah sakit isolasi atau rumah sakit khusus COVID. Jadi saya tes swab hari itu, dan dokternya bilang, Pak, kalau bisa ini hasilnya yang cepat aja Pak. Oke, saya ambil yang cepat, sehingga sorenya akan ada hasilnya.
sore saya udah di rumah, saya santai karena saya udah nggak sakit, udah sehat. Tapi keluarga saya semua pakai masker di rumah karena saya memang tetap takut untuk tetap berinteraksi. Saya bilang oke, semuanya positive thinking aja, anggap saya kena COVID gitu ya, demam, semua jaga protokol COVID. Dan di telepon sorenya sekitar malam lah, sekitar jam 7 di telepon ternyata, Pak, Ibu, Bapak positif COVID ya. Waduh. Begitu saya mendengar kata-kata itu, saya lemes gitu loh. Lemes itu artinya, loh saya kan udah sehat, kenapa saya kena COVID ya? Dan ini yang membuat semua orang ya sekarang itu tidak tahu pada saat dia terkena COVID, apa yang terjadi besok, apa yang terjadi lusa, kita nggak akan tahu, teman-teman di sini. Saya berdoa mudah-mudahan saya diselamatkan, dan saya pamit sama anak-anak saya, sama istri saya, tolong kalau papa nggak pulang, ikhlasin. Karena menurut info dan yang saya baca informasinya, ya kalau udah ke rumah sakit, kalau nggak balik lagi sakit, ya udah langsung ke kuburan misalnya kan gitu. Itu juga membuat orang jadi takut gitu kan. Tapi saya positif aja, saya cari rumah sakit yang memang terima pasien COVID, dan kebetulan ada di dekat rumah saya, ya Rumah Sakit Puri Cinere, mereka terima pasien COVID dan saya dirawat di sana. Tapi pada saat saya di UGD, saya sebenarnya udah sehat sama sekali gitu loh. Saya sudah sehat sama sekali, dokter cek nggak panas, Bapak ada batuk? Enggak. Bapak ada sesak? Enggak dok. Dadanya sakit? Enggak. Semua yang dia tanya tentang gejala COVID tidak ada di saya. Nah, ini yang bahaya kalau orang itu nggak periksa swab. Orang ini yang seperti saya ini banyak ternyata. Dia merasa sehat, sudah dia keliling lagi besoknya. Nah, disitulah dia nyebarin banyak virus COVID ini kepada orang-orang lain yang memang fisiknya lagi drop, atau orang sehat pun juga bisa kena. Nah, dokternya nawarin, Bapak mau dirawat di rumah, bisa karena Bapak ringan gejalanya, atau mau di rumah sakit. Saya pilih rumah sakit, Bapak-bapak, teman-teman saya di sini. Kenapa saya pilih rumah sakit? Satu, kalau saya pulang lagi, anak saya akan down, istri saya akan stres, dan orang di rumah semuanya akan stres karena orang positif dirawat di rumah. Dan lingkungan saya bisa rame gitu loh. Untuk bisa aja saya diusir dari kampung atau dari desa saya atau dari rumah saya gara-gara hal itu gitu loh. Saya memilih, oke, saya di rumah sakit aja walaupun sudah agak mendingan. Langsung di foto toraks dan baru tahu kata dokternya foto ronsen toraks itu penting. Jadi ternyata pada saat di ronsen toraks, hasil ronsennya itu 30% berawan paru-parunya. Jadi sebenarnya virusnya udah masuk ke paru-paru tapi dia tidak berkembang ternyata. Itu yang membuat saya selama di rumah sakit itu semakin baik gitu ya. Dan itu juga berkat imunitas dan antibodi kita. Nggak ada yang bisa tahu. Ya, semua itu tergantung orang yang masing-masing. Nah, di sini saya mau bercerita tentang apa yang saya lakukan setelah saya kenalkan sedikit. Tadi sudah dijelaskan sama Coach Yasin, ini adalah certification saya. Saya menjadi coach di 2008. Kalau kenal Action Coach, saya ambil dari Action Coach 2008. Belum ada firm coaching di Indonesia. Saya ambil certified coach ini karena berkeinginan menjadi business coach. Sebelumnya saya ini seorang dosen, Bapak Ibu. Saya seorang dosen di Universitas Indonesia, pegawai negeri gitu ya, PNS ya, selama saya 17 tahun saya menjadi dosen. Sebelumnya saya ini seorang graphic designer, saya seorang broadcaster. Saya ngedit video, ngedit audio, dan hal-hal yang bersifat broadcasting dan desain atau web itu saya bisa bikin sendiri. Sampai sekarang juga kalau Anda lihat website saya, blog saya, video saya, itu semua saya bikin sendiri. Karena memang saya bisa, dan dulu memang pekerjaan saya spesialisnya itu. Dan setelah itu baru dari 2008 saya ambil certified coach ya. 1 tahun saya targetkan, saya ambil certified internasional itu 2 yang saya ambil. Jadi saya ambil juga NLP, saya hipnoterapi, saya timeline terapis, saya juga Grand Belt Six Sigma untuk fabrikasi, ya. Terus saya juga orang trainer. Ini suara bocor, tolong moderator ada. Saya ikut ke. Ya, jadi saya ambil beberapa disiplin coaching ya. Saya yang terakhir adalah saya master trainernya Alexander Osterwalder, Business Model Generation. Jadi ini beberapa ini saya, sertifikat saya, dan saya lanjut ke kondisi ini. Kalau teman-teman mau subscribe saya atau mau follow saya, ada Twitter, ada Facebook, ada WordPress, blog yang saya buat, ada LinkedIn, ada Instagram, WA, ataupun email, ataupun YouTube. Jadi digital itu sangat penting banget
dan saya sudah membuat ini semua, termasuk ada aplikasi saya Smart Business Coach di Google Play Store atau di Apple Store, ya, di Apple Store untuk Anda bisa download. Digital ini benar-benar sangat mutlak bagi kita dalam kondisi COVID dan pandemi seperti sekarang ini. Oke, saya masuk ke poin berikutnya. Yaitu tentang yang namanya otak. Jadi pada saat saya terkena pandemi COVID ini, saya set mindset saya set otak saya karena saya tahu ilmunya. Bagian otak kita itu ada 3 bagian yang merespon setiap situasi dan kondisi yang Anda alami dalam kehidupan. Yang pertama adalah reptilian brain. Ini bagian otak kecil yang merespon diri Anda sehingga menimbulkan kekhawatiran, ketakutan, ya. Otaknya sangat kecil diberikan Allah, diberikan Sang Pencipta, tapi perannya juga membuat kita itu tahu artinya khawatir, tahu artinya takut. Kalau otak ini nggak ada, Anda tidak punya rasa takut, itu berbahaya banget, ya. Tetapi banyak orang yang menangkap semua respon lewat otak ini sehingga selalu timbul pikiran negatif. Jadi kalau Anda mendengar, wah orang itu pikirannya negatif, ya karena dia merespon semua respon otak itu dari reptilian brain dulu. Ya, bagian otak kedua adalah mamalia brain. Mamalia brain ini sifatnya adalah mengkomunikasikan sesuatu. Dia berisi emosional yang Anda dapat jika respon masuk dari reptilian brain atau masuk dari neocortex visual brain yang tadi saya jelasin. Jadi mamalia brain ini fungsinya seperti hewan juga, mamalia juga. Karena dia sangat membutuhkan komunikasi, dia memiliki emosi yang itu kita punya saat ini. Sehingga ini yang mempengaruhi nanti perasaan atau fisik sensasi yang Anda punya. Nah, yang paling besar ini tentang visual brain, neocortex. Manusia aja yang punya visual brain. Hewan nggak punya visual brain karena visual brain ini akan membantu untuk Anda itu membuat perencanaan ke depan. Kalau semua respon yang terjadi dalam diri Anda untuk melakukan yang namanya self-coaching, ya, Anda ambil dari visual brain, Anda akan punya planning, Anda akan punya pemikiran yang kreatif, pemikiran yang inovatif. Dan juga Anda bisa merespon banyak coach Lista yang akan cerita secara teknisnya. Yang akan cerita nanti coach Lista ya secara teknis, karena coach Lista akan lebih dalemin tentang self-coaching ini. Jadi 3 macam otak ini adalah otak yang bisa merespon situasi dan kondisi di diri Anda. Jadi pada saat saya kena COVID, saya ambil sifat positif, sikap positif. Ini adalah cobaan dari Allah. Insya Allah saya bisa memberi manfaat kepada orang lain dengan saya terkena penyakit ini. Ya, dan disitulah hati saya mulai tenang, ya, pikiran saya mulai melihat apa yang harus saya lakukan supaya saya fokusnya adalah sembuh. Dan inilah yang teman-teman juga bisa ambil untuk kehidupan. Artinya kehidupan apa? Kalau Anda seorang coach, berpikirlah bagaimana Anda bisa menjadi seorang coach yang hebat, yang handal dan kompeten. Jangan selalu Anda berpikir, gimana jadi coach ya? Saya harus bagaimana ya? Saya harus apa ya? Anda lebih fokus kepada apa yang hal di awal Anda nggak kuasai atau Anda nggak pahami. Sehingga Anda akan susah untuk belajarnya, tidak mudah untuk mempelajarinya, dan membuat Anda jadi ragu untuk benar-benar melatihnya. Jadi, pahami 3 otak ini. Karena otak inilah yang akan membantu Anda untuk Anda bisa menarik hal baik datang ke diri Anda, menarik semua hal yang Anda mau untuk datang ke diri Anda. Saya masuk ke slide berikutnya. Ini ada timeline of your life. Diri Anda itu punya ketakutan, dan diri Anda itu punya impian. Tapi kadang-kadang impian itu dikubur oleh banyak orang, dia hanya fokus kepada ketakutan dalam hidupnya. Jadi ibaratnya Anda jalan dalam timeline Anda, melihat ketakutan, yang Anda lihat adalah problem aja dalam hidup Anda. Bapak Ibu, para coach, ya, masa lalu sudah menjadi histori. Itu yang menimbulkan ketakutan-ketakutan yang ada dalam diri kita. Yang seakan-akan real terjadi, padahal belum terjadi. Masa depan kita itu masih misteri, Bapak Ibu. Kita nggak tahu masa depan kita itu seperti apa. Dan itu ada di impian-impian kita. Orang malas itu nggak ada. Yang ada adalah orang yang masih ragu dengan impiannya, masih ragu dengan tujuannya, sehingga dia menjadi malas, gitu loh. Nah, ini yang harus benar-benar dipahami pada saat Anda memahami timeline of your life dalam Anda menjalankannya. Orang yang melihat ketakutan, jalannya tuh mundur Bapak Ibu. Jalannya mundur, dia menjauhi api. Begitu apinya itu sudah jauh, dia nggak merasa panas lagi, dan dia jalan di tempat. Ini namanya zona nyaman. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang moving away dalam hidupnya.
selalu berpikir apa yang tidak bisa dia lakukan, selalu berpikir masalah yang dia hadapi. Setiap waktu yang dia pikirin hanyalah problem. Setiap waktu yang dia pikir adalah tantangan. Sehingga dia lupa ada opportunity di belakang dia yang selama ini dia belakangin. Perjalanan ini dinamakan story. Hidup kita ini membuat sejarah buat keluarga kita, membuat sejarah buat diri kita. Jadi apapun yang Anda lakukan, itu sesuatu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Ada yang tanya sama saya, Coach, kalau gitu gimana caranya saya sukses? Bapak Ibu, simple. Balik badan. Balik badan. Untuk sukses itu balik badan. Lihat apa yang menjadi impian Anda, lihat dan pikirkan apa yang bisa Anda lakukan, jalankan step by step yang bisa Anda jalani secara bertahap, bukan Anda berpikir tentang apa yang tidak bisa Anda lakukan. Itu ada di belakang Anda. Bukan satu hal yang Anda lakukan adalah hal yang tidak perlu Anda lakukan sebenarnya karena itu tidak penting. Memikirkan sesuatu yang tidak penting, memikirkan sebuah problem, mencari selalu solusi dari setiap problem, itu akan membuat Anda selalu berada di problem. Ya, carilah solusi untuk mendapatkan opportunity Bapak Ibu. Saya ulang lagi, carilah solusi untuk mendapatkan opportunity Anda ke depan, sehingga semua problem Anda di belakang, insya Allah beres bertahap. Karena kalau Anda berpikir kepada problem setiap waktu dalam kehidupan Anda akan menemukan banyak problem, karena Anda melihat api Bapak Ibu ke belakang. Tapi coba lihat, balik badan Anda. Lihatlah impian. Semakin Anda mendekati impian Anda Bapak Ibu, Anda lihat impian semakin dekat, otomatis Anda akan semakin cepat menuju impian. Ya, orang-orang seperti ini namanya orang-orang yang moving toward. Jadi, kita sebagai coach membuat mindset siapapun klien kita, siapapun coach kita untuk melihat apa yang dia mau capai, bukan sibuk mikirin apa yang dia tidak bisa capai. Ini yang kadang-kadang kita sebagai coach terjebak. Dia ngomong ke belakang, kita bahas belakang. Dia ngomong ke depan, kita bahas depan. Jadinya ya kliennya pusing, ya coachnya pusing gitu loh. Ini yang perlu diambil sebuah kondisi bahwa Anda bisa menjadi coach yang benar, coach yang hebat, coach yang kompeten, asal Anda paham metodologinya secara luas. Jadi orang-orang yang mau sukses, 7 impian. Sehingga Anda bisa mencapai impian. Pada saat saya sakit, saya cuma berpikir sehat. Saya nggak berpikir penyakit saya. Saya berpikir sehat, apa yang harus saya lakukan supaya saya sehat. Saya minum vitamin, saya minum obat yang diperintah dokter. Saya ikuti semua perintah dokter karena saya mau sehat dan masih banyak impian saya yang belum saya capai untuk saya bermanfaat buat orang lain. Saya berdoa dalam setiap doa saya adalah tentang impian. Bukan tentang hal-hal yang saya nggak mau. Bukan tentang hal-hal yang saya tidak inginkan. Saya nggak pernah mengatakan itu. Saya cuma mengatakan, ya Allah berikanlah saya kesehatan. Bukan, jangan kasih saya sakit. Karena jangan kasih saya sakit, fokusnya adalah sakit. Ya Allah, jangan beri saya kemiskinan. Ngapain fokusnya di kemiskinan? Kenapa Anda nggak bilang kata-katanya, berikanlah saya kemakmuran dan kesejahteraan? Itu bahasa positif. Lihat, begitu Anda ngelihat fear terus dalam hidup Anda, sebenarnya Anda lagi nangkep semua respon lewat otak reptil Bapak Ibu. Berdoalah kalau Anda selalu seperti itu, tidak tumbuh sisik seperti reptil Bapak Ibu. Ini yang berbahaya. Ya, jadi teruslah lihat ke depan, Anda orang hebat, Anda orang kuat, Anda orang sehat. Ini yang saya selalu katakan dalam setiap video, setiap artikel yang saya tulis, maupun seminar, maupun workshop yang saya lakukan. Saya lanjut lagi. Ada teknik self-coaching yang sudah sangat tua Bapak Ibu. Ini yang menciptakannya, yang membahasnya sampai sekarang masih digunakan adalah Carl Gustav Jung. Namanya Cognitive Behavior Therapy. Teknik ini dipakai beberapa coaching firm untuk digunakan sebagai model coaching. Cognitive Behavior Therapy. Bagaimana Anda menggunakan, ya, challenge cara berpikir untuk benar-benar bisa merubah perilaku dan akhirnya membuat hasil yang jauh lebih baik. Saya jelasin tahapannya. Simple. Bukunya Carl Jung ya tentang CBT itu tebelnya 300-400 halaman Bapak Ibu. Tapi isinya cuma slide ini doang, yang dibahas bertahap untuk bagaimana orang itu bisa memahami dirinya. Mulai dari bagian pertama. Ini namanya event dan situation. Setiap kita pasti mendapatkan event dan situasi setiap apapun yang kita lakukan dalam kehidupan. Mau itu kesusahan, mau itu kesenangan, mau itu cobaan, mau itu penyakit, itu semua event dan situasi. Kita akan berpikir Bapak Ibu, kita akan berpikir. Pikirlah apa hal yang Anda pikir terhadap event dan situasi yang terjadi. Kalau Anda berpikir negatif, Anda selalu mengumpat, mencari alasan, atau memblaming orang lain,
fisik Anda akan negatif juga Bapak Ibu. Fisik sensasinya akan negatif, dan feeling Anda juga akan negatif. Anda jadi marah aja sama tuh orang. Ini gara-gara dia tuh gue jadi sakit COVID tuh, aduh emang kurang ajar tuh orang, udah tahu sakit, tetap aja masih ketemu saya. Nah itu menjadi kita juga ikut negatif feeling dan negatif fisik sensasi. Nggak enak, ya. Membuat perilaku kita juga negatif dan hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Saya set pemikiran saya berpikir positif. Begitu saya berpikir positif, timbul hormon-hormon baik dalam tubuh saya untuk menjadi antibodi dan menjadi imunitas bagi penyakit. Begitu saya mendapatkan kondisi kantor saya harus tutup karena ada COVID, ada PSBB, saya nggak bisa gaji karyawan saya lagi, saya harus mulai dari awal lagi, saya ambil positif. Ternyata bisnis kamu itu belum benar-benar bisa bertahan dalam kondisi pandemi. Saya udah punya digital, tapi tetap klien Anda nggak bisa bayar Anda karena Anda memang punya klien yang lagi bermasalah semuanya. Tapi saya ambil positifnya. Saya jadikan momen 6 bulan ini untuk membuat banyak-banyak materi tentang video, materi apapun, sehingga saya mempunyai fisik sensasi yang lebih siap, mempunyai feeling yang lebih siap untuk perilaku saya berubah. Sehingga hasil akan saya dapat. Ini konsep yang paling simpel jika Anda menjadi coach. Tanya, event apa Pak yang Bapak akan event seperti apa Pak yang ingin Bapak ubah dalam hidup Bapak? Ini pertanyaan. Coaching menggunakan asking. Tapi kadang-kadang kita diajarin, tanyanya satu ini ya Pak, tanyanya kedua ini ya, tanyanya ketiga ini. Begitu habis nanya, kita bilang, nanya apa lagi ya? Jadi belajar sertifikat coach itu bukan belajar bertanya, tapi belajar memahami bagaimana cara berpikir, bagaimana cara merubah pola diri, bagaimana cara merubah pola kerja. Thinking, being, and doing. Bapak Ibu, ini thinking, ini being, ini doing. Hasilnya dicapai. Ya. Konsep beberapa metodologi coaching itu semua menstimulasi, memprovokasi yang namanya thinking, being, dan doing. Ini yang harus Bapak Ibu benar-benar pahami. Jadi ini yang saya lakukan. Jadi bukan semerta-merta Coach GT itu hanya berpikir positif kita berhasil. Enggak. Ada tekniknya. Ya, ada tekniknya. Oke, saya lanjut lagi. Waktu saya masih berapa ya Pak Yasin? Masih ada waktu saya? Karena ada 100 slide nih. Enggak, 1 slide lagi. Oke, lihat. Nah, ini cara kita men-set masa depan. Ini cara kita men-set masa depan. Ada namanya IVVA methodologies. IVVA methodologies yang saya pelajari dari Action Coach. Pertama, Anda merasa ideal terhadap apa yang Anda inginkan. Idealisasi namanya. Jadi, Anda ingin menjadi coach yang hebat. Idealisasiin diri Anda bahwa Anda punya pemikiran hebat, punya perasaan hebat, punya tahapan metodologi yang hebat untuk menjadi coach. Sehingga begitu Anda men-set ideal bagi diri Anda, mau nggak mau Anda akan belajar. Mau nggak mau Anda akan berlatih. Mau nggak mau Anda akan mencari siapapun yang bisa membantu Anda supaya Anda menjadi ideal bagi diri Anda. Itu yang pertama, idealisasi. Pada saat saya sakit, saya merasa diri saya ideal bahwa saya sehat. Saya kuat, saya bisa lawan COVID, dan itu menjadi ideal bagi tubuh saya, dan saya bisa perintahkan semua sel dalam tubuh saya dalam doa untuk dia melawan virus penyakit ini. Ya, unlogic Bapak Ibu. Dokter kalau saya ceritain, Pak Margeti itu terlalu banyak belajar sama paranormal, terus Margeti itu belajarnya sama Gunung Kawi, gitu ya. Tapi that's proven gitu loh, jalan gitu loh. Bukan cuma sakit ya, tapi dalam kehidupan juga kalau kita melakukan hal ini, insya Allah dengan berdoa, ya berikhtiar, kita akan dapat Bapak Ibu. Ya, problem itu semua orang, siapa sih nggak ada problem? Semua ada problem. Yang kedua, visualisasi. Visualisasi itu bayangkan Anda sehat, bayangkan Anda kuat, bayangkan yang Anda mau, bukan bayangkan yang Anda tidak mau. Visualisasi. Munculkan gambarnya pada saat berdoa. Ya, baru nomor 3, verbalisasi. Verbalisasi ini ya kata-kata doa. Anda mengatakan, Anda bersungguh-sungguh, Anda ikhlas, Anda benar-benar ikhtiar, tawakal menghadapi semua yang Anda hadapi saat ini. Siapa yang tidak punya problem dalam kondisi seperti ini? Baru nomor 4 itu materialisasi. Apa materialisasi? Merasakan apa yang Anda inginkan sudah ada dalam diri Anda. Ini konsep law of attraction Bapak Ibu. Saya belajar sama orang-orang yang di luar sana gitu ya, tapi begitu saya tanya sama guru ngaji saya, sebenarnya ini ada di agama kita, masing-masing, ada di kitab kita masing-masing tentang hal ini. Cuman kadang-kadang kita melupakannya bahwa menganggap itu sesuatu hal yang sifatnya hanya itu hoax atau itu cuman kebetulan aja. Enggak. Nanti Coach Lista akan cerita tentang saintifiknya.
Ya, brain scientific-nya Coach Lista akan cerita. Kalau saya, ini cerita baru gambaran besar yang saya lakukan selama ini. Dari tahun 2008 saya menjadi coach, sampai sekarang saya masih gunakan, dan klien-klien saya yang saya dampingi, saya minta mereka paham akan hal ini. Ya, sejago-jago apapun coachnya, kalau dia nggak memahami bagaimana potensi terbaik, bagaimana identitas terbaik yang coach harus punya, mereka nggak akan pernah kemana-mana. Oke, yang terakhir, ini slide saya terakhir, ya nanti baru tanya jawab, silakan. Sinergikan apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pikirkan, dan apa yang Anda akan lakukan. Hati Anda itu membentuk keyakinan, membentuk nilai-nilai, emotion, dan akhirnya ujungnya perilaku. Kepala Anda, cobalah pahami, cobalah belajar. Kalau Anda belum ngerti COVID, belajarlah tentang COVID. Jadi jangan Anda belajarnya yang hoax aja, karena sekarang cenderung banyak yang hoax, tapi Anda perlu bisa belajar yang paham, kalau perlu tanya sama dokter gitu ya, sehingga Anda jelas, clarity, Anda jelas. Ya, baru kompetensi Anda cari, bergabung sama APCI sehingga Anda mendapatkan handal dan kompeten tadi, karena kita benar-benar bergabung coach-coach Avenger gitu ya, yang memang benar-benar bisa membantu, dan kita sama-sama memasukkan potensi-potensi terbaik kita, ilmu-ilmu terbaik kita untuk apa? Untuk Indonesia makmur dan sejahtera gitu loh. Kita punya teknik coaching yang benar-benar kita sesuaikan dengan kebutuhan Indonesia. Ini yang kita akan jadikan semangat, kita ajak semua dari disiplin ilmu yang belajar dari luar negeri, saya ajak semua, bahkan lebih banyak luar negerinya saya gitu, saya belajar ya, bukan sombong, enggak. Tapi ayo kita ajak, ayo kita bergabung gitu ya, supaya kita sama-sama gitu. Jadi saya bingung kalau teman-teman coach ini nggak mau bergabung, ya mungkin mereka punya mahzab sendiri gitu, tapi nggak apa-apa, kita akan sama-sama, kita bersinergi, siapapun, kita tidak akan menjadi kompetisi dari yang lain, tapi kita ini berkompetisi, kita berkolaborasi. Ini semangat zaman industri 5.0. Ya, kita udah masuk ke industri 5.0. Insya Allah nanti APCI semuanya digital. Belajar dengan video, belajar dengan aplikasi, belajar dengan teknik-teknik semuanya yang Anda bisa pelajari. Walaupun Anda ada di Papua, walaupun Anda di Banda Aceh, kita akan berusaha bersama teman-teman yang ada coach ahli digital, coach ahli di bidang IO, coach ahli di bidang HR, kita buat ini sama-sama. Saya rasa itu teman-teman, ya alhamdulillah saya cepat pemulihannya, ya. Dan waktu di rumah sakit pun di hari keempat, hari kelima ada Zoom meeting yang saya nggak bisa tinggalin, sampai orang itu bilang, Coach bener kena COVID, kok cengar-cengir aja, teman saya kena COVID nggak ada yang cengar-cengir tuh, semuanya tampangnya. Ya saya bilang, ya alhamdulillah Pak, saya dikasih kekuatan, saya dikasih imunitas yang baik, saya jalankan apa yang diinginkan dokter, alhamdulillah 9 hari boleh pulang gitu ya. Dan tes swabnya hasilnya sudah turun kadar virusnya. Jadi teman-teman, dari saya itu aja, mudah-mudahan ini sangat membantu gitu ya. Dan saya berharap teman-teman selalu sehat. Walaupun penyakit ini bisa disembuhkan, berbahayanya adalah Anda mencari rumah sakit yang bisa menangani gawat darurat, karena semuanya penuh. Ini yang kita khawatirin. Kalau Anda di gejala awal sudah periksa, insya Allah Anda akan bisa cepat disembuhkan gitu. Jangan ditunda-tunda. Jangan tunggu batuk, tunggu sesak. Berarti itu virus sudah ada di dalam tubuh kita. Mudah-mudahan penjelasan saya simple, ya teman-teman bisa lihat di website saya coachmargeti.com untuk dapetin materi-materi coaching, materi bisnis, it's free gitu ya. Silakan ya, dan saya senang berbagi, atau di YouTube saya Margeti Herwin, atau di beberapa yang tadi saya catat. Silakan, saya kembali ke Coach Yasin untuk ada yang tanya. Silakan, ini misi APCI. Silakan kalau ada yang mau tanya. Oke, untuk pertanyaan nanti kita akan buka sesi pertanyaannya setelah Coach Lista. Oh oke. Ya, terima kasih. Coach Getty, terima kasih sudah sharing ke kita. Jadi kalau boleh dibilang Coach Getty ini adalah COVID-19 survivor ya Pak? Ya, alhamdulillah ya. Oke, nah di sini sudah ada pertanyaan, tapi tahan dulu Bapak Ibu para coach atau penikmat coach untuk